Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan KPU harus melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan upaya banding. Sebelumnya PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu 2024. Mahfud MD menilai putusan PN Jakarta Pusat salah besar karena persoalan pemilu dan perdata merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Mahfud, persoalan pemilu seharusnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi jika sudah ada hasil pemilu. Namun, jika masih proses awal, permasalahan bisa diselesaikan di PT UN atau Bawaslu. Mahfud menambahkan putusan PN Jakarta Pusat tidak akan bisa dieksekusi dan KPU harus melawan. Kok ini menjadi hukum perdata kan privat. Sementara KPU itu badan hukum publik, gitu ya. Oleh sebab itu ya biar KPU melawan dan rakyat mendukung. Itu semua mantan ketua MK sudah bicara bahwa itu salah, semua ahli hukum tata negara sudah bilang bahwa itu salah. Nanti ya kalau dipaksakan ya bisa dieksekusi juga kan, karena objeknya beda. Kayak kamu jadi hakim memutus tanah di Blitar harus dirampas untuk negara, sementara nomor sertifikatnya tanahnya ada di Tulungagung, kan nggak bisa dieksekusi. Iya kan, sama dengan itu. Pak, itu masalah salah. Putusannya kok bisa meloloskan gugatan itu gitu? Saya kira hakimnya tidak mengerti taksonomi ilmu hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan tahapan pemilu 2024 disorot publik. Gugatan ini diajukan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap KPU karena tak lolos verifikasi peserta pemilu. Menanggapi putusan ini, KPU memastikan akan mengajukan banding. Nah, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut, kami di KPU tentu saja akan yang pertama ya menunggu salinan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta terhadap perkara tersebut. Walaupun demikian kami sudah membaca substansi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Nah, yang kedua, bila memang demikian halnya, kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke pengadilan tinggi. Benarkah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan verifikasi partai politik atau sengketa proses pemilu? Kita akan berbincang dengan Komisioner KPU Betty Epsilon, anggota Dewan Penasihat Perludem Titi Anggraini, dan pengamat hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Mbak Betty, Mbak Titi, Bung Refli, sehat ya? Ya, Malam Mbak Friska. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mbak Betty dulu. Sudah diajukankah secara resmi banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat, Mbak Betty? Putusannya baru kemarin keluar dari PN Jakarta Pusat dan KPU sedang menyiapkan upaya banding. Itu Mbak. Berarti dalam waktu 7 hari kerja ini sudah pasti akan diajukan banding? Sesuai dengan Perma 7 tahun 2022, batas hari kalender 14 hari kerja. Okay. Maaf, 14 hari kalender sesudah putusan kami akan menyiapkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tanggal pastinya belum ya Mbak Betty sampai sekarang? Ada target? Sekarang sedang kami siapkan. Kami sedang siapkan dulu bahannya, toh baru kemarin keluar, baru kemarin keluar putusannya, kami sudah pleno, dan kami memutuskan akan banding terkait dengan keputusan PN sebagaimana dimaksud tadi. Oke, secara upaya hukum sudah pasti banding ini jalur yang ditempuh. Tapi sebenarnya dari KPU bagaimana menyikapi adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud MD bahwa salah besar putusan PN Pusat ini melampaui kewenangannya? Ya, tentu menjadi pertimbangan KPU, tapi kita akan menyesuaikan diri dengan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam hal pelaksanaan tahapan program kerja, karena kami sudah mengeluarkan, kita semua sudah punya produk hukum, PKPU nomor 3 terkait dengan tahapan program dan jadwal, dan kita masih stick on rules terkait dengan tahapan yang tetap akan berjalan, Mbak Friska.
Kalau Mbak Titi melihatnya ini akan menghambat atau tidak sebenarnya putusan PN Jakarta Pusat ya, secara proses kan ini belum inkrah, tapi setidaknya ini akan mengganggu atau tidak kalau Mbak Titi lihat? Ya, saya kira karena KPU sudah mengambil langkah untuk melakukan upaya hukum banding, saya kira tidak akan ada tahapan yang terganggu ya. Tahapan harus tetap dijalankan sebagaimana peraturan KPU tadi nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan program saat ini sedang berlangsung coklit, pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilih. Tetapi ini juga menjadi pesan kepada KPU. Penting bagi KPU untuk tidak menyepelekan apapun upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan KPU, apalagi itu berkaitan dengan pelaksanaan tahapan dan juga keberlanjutan tata kelola pemilu. Karena misalnya begini ya, ini ada situasi yang cukup berbeda. Kalau soal uji materi sistem pemilu, itu kan Pak Hashim secara terbuka akhir Desember mengingatkan peserta pemilu untuk mengantisipasi. Walaupun kemudian itu menjadi sesuatu yang kontroversial dan bahkan spekulatif. Nah ini hal-hal yang seperti dihadapi KPU, upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, publik pun perlu diberitahu. Ini informasi yang publik patut tahu sehingga kemudian masyarakat juga bisa memahami apa yang sedang dilakukan dan sedang dihadapi oleh KPU. Satu, melakukan tahapan, dan yang kedua, menghadapi masalah-masalah hukum. Karena ternyata masalah hukum ini mempengaruhi masuk ya, ini kan walaupun KPU akan jalan terus dengan tahapan, tetapi kan setidaknya menimbulkan kontroversi yang terus terang publik terkejut-terkejut gitu. Tidak semua orang mengikuti pemilu seperti Bang Refli, seperti saya. Publik juga perlu diedukasi dengan hal-hal yang kemudian KPU berurusan baik tahapan ataupun hal-hal yang sifatnya sengketa begitu. Jadi jangan menyepelekan apa yang sedang berjalan sekarang ya Mbak Titi, agar masyarakat juga paham betul apa yang sedang terjadi, begitu? Ya, termasuk juga saya kira KPU harus lebih dengan cara yang sederhana menjelaskan duduk persoalannya itu apa. Bukan hanya soal misalnya ada 4 kali upaya hukum yang dilakukan oleh Partai Prima dan kemudian sampai kepada gugatan perdata di PN. Tetapi substansinya itu yang salahnya di mana? Jadi kan karena yang diklaim adalah ada ketidakprofesionalan KPU di dalam menindaklanjuti misalnya proses adjudikasi yang berlangsung di Bawaslu. Lalu kemudian ada persiapan-persiapan yang dianggap kurang kemudian mencerminkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi hal-hal itu juga perlu diluruskan sehingga sekali lagi publik itu mendapatkan informasi yang proporsional, yang tepat terkait dengan kerja-kerja penyelenggara pemilu. Dan saya kira soal ketegasan banding ini kan menjadi salah satu juga yang membuat kita publik ya pertama mengetahui KPU akan banding, KPU akan tetap melanjutkan tahapan sesuai dengan prosedur tata cara dan mekanisme yang ada. Tetapi juga informasi soal perkara ini secara berimbang juga perlu dengan cara yang lebih mudah dan sederhana dipahami publik. Lebih sederhana, terbuka, saya akan tanya nanti ke Mbak Betty, tapi saya ke Bung Refli dulu. Secara hukum tata negara, bagaimana melihat ini? Gugatan perdata, perbuatan melawan hukum, tapi isi putusannya bicara soal penundaan pemilu, sistem pemilu. Apa yang salah menurut Anda, Bung Refli? Yang salah itu adalah satu, putusannya keblinger dan hakimnya menurut saya melampaui batas. Jadi saya berusaha mencari kira-kira ada nggak pakar hukum atau orang-orang yang mendukung putusan ini. So far belum ada ya. Jadi semua mengatakan bahwa PN pusat itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan hal ini yang berkonsekuensi pada penundaan pemilu. Dan yang kedua, putusannya itu sendiri sangat kebablasan. Bayangkan kalau seandainya putusan ini untuk Partai Prima saja, misalnya verifikasi ulang misalnya, itu saja tidak kompeten, apalagi kemudian menyuruh tahapan diulang yang berakibat pada penundaan pemilu. Wah, itu lebih kacau lagi. Karena itu menurut saya KPU tidak ada cara lain, harus membanding putusan ini, dan saya kira masyarakat harus bersuara sekencang-kencangnya agar jangan sampai kemudian putusan ini menjadi inkrah. Karena kalau dia inkrah akan terjadi kekacauan dan bisa-bisa terjadi pembangkangan hukum, karena putusan ini diambil oleh sebuah majelis hakim yang saya kira dua saja kemungkinannya. Bodoh banget majelis hakimnya, atau majelis hakimnya diintervensi pihak lain. Keras sekali tadi yang disampaikan Bung Refli, tapi ini bisa dibuktikan nanti di upaya hukum banding. Artinya satu-satunya jalan sekarang ya mau tidak mau upaya hukum banding, begitu ya Bung Refli ya?
Ya, harus banding karena kan ada azas hukum bahwa putusan itu dianggap benar sebelum dibatalkan atau ditinjau oleh pengadilan yang lebih tinggi. Nah, walaupun secara formal dianggap benar secara yuridis, tapi kan secara sosiologis ini putusannya kan nggak benar. Dia melampaui kewenangannya, bertentangan dengan undang-undang yang menjadi mandatnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, karena sudah dalam bentuk putusan, ya harus dibatalkan dengan putusan juga. Nah, saya yakin sama seperti Pak Mahfud ya, kalau ada gerudukan dari masyarakat, suara yang kencang dari masyarakat, pengadilan tinggi akan membatalkan ini. Tapi tetap harus dipertanyakan, kok bisa pengadilan negeri dengan hakim senior berpangkat 4C, 4D, 4D mentok, hampir mentok tuh pangkatnya, kok bisa memutuskan hal yang menurut saya lucu banget gitu. Kebablasan. Makanya saya bilang, dua saja. Ini sangat bodoh atau tadi diintervensi pihak lain begitu. Bicara soal kemungkinan intervensi tadi, Bung Refli, apakah Anda melihat ini bagian dari pihak-pihak yang menggaungkan upaya penundaan pemilu? Ada kecurigaan ke sana? Kalau kita bicara analisis kan kita tidak bisa bicara curiga, tapi kita mengaitkan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau mengemukakan sebuah analisis, ya siapa yang selama ini bicara tentang penundaan pemilu? Siapa yang selama ini yang bicara mengenai perpanjangan masa jabatan? Karena kalau misalnya dijadikan sampai Juli 2025, baru tahapan itu diulang lagi dan kemudian pencoblosannya Juli 2025, ya otomatis berarti kan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu. Jadi itu dengan sendirinya akan terjadi demikian. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak kaitannya 3 orang hakim ini dengan pihak-pihak yang memang selama ini menyuarakan soal hal seperti itu. Yang berbahaya adalah munculnya spekulasi-spekulasi di publik dengan adanya putusan ini. Kalau KPU tadi juga dapat masukan dari Mbak Titi, bagaimana menjelaskan ke publik dengan sederhana dan terbuka terkait dengan kompetensi, juga bagaimana transparannya proses pemilu ini dari awal sampai yang saat ini berlangsung, Mbak Betty? Kalau ditanya sepele yang enggak dong, kita sangat serius langsung direspon dengan press conference kemarin oleh kami Komisi Pemilihan Umum. Keluar rilis, tahapan juga masih berjalan kok Mbak. Sekarang coklit masih dilakukan di semua wilayah. Tiap 10 hari mereka akan dievaluasi oleh PPS. Lalu tahap pencalonan DPD juga sedang berjalan. Sekarang kami lagi mempersiapkan peraturan KPU terkait dengan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPR dan kota, juga presiden wakil presiden, juga terkait dengan kampanye, dana kampanye. Semua masih berjalan, semua masih on the track, sehingga putusan ini yang keluar baru kemarin tentu akan direspon, dan kami sudah menyampaikan kami akan mengajukan banding terkait dengan putusan PN sebagaimana dimaksud. Jadi semua kegiatan yang sudah kami jadwalkan sekali lagi masih menyesuaikan dan sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Publik tahu kok tugas OKIT masih jalan begitu ya, dan semuanya sedang kita urus. Gitu, Mbak. Jadi tidak akan mengganggu tahapan pemilu, bisa dijaminkan publik tidak perlu khawatir ya akan jadi digoyang begitu apa yang sudah dilakukan sekarang, tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung dan ke depannya. Tahapan masih on the track, masih jalan. Di sisi yang lain kami harus mempersiapkan jawaban untuk mengajukan banding terkait dengan putusan yang baru keluar kemarin. Oke, nah bicara juga banding ini, bagaimana kans KPU menang di banding? Tadi terakhir Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa KPU ini punya kans menang di banding yang besar karena secara logika hukum putusannya tidak masuk begitu. KPU melihatnya seperti apa, Mbak Betty? Kita lihat ya Mbak, karena kalau KPU menilai diri sendiri kan nggak fair ya. Nanti silahkan, yang pasti kami akan menyiapkan jawaban sebaik mungkin terkait dengan gugatan yang sudah keluar putusannya kemarin. Mudah-mudahan memang mendapat respon yang baik dari pihak luar, termasuk masyarakat sipil, dan kami yakin masyarakat sipil juga akan tetap menyuarakan hal yang sama dengan KPU, pemilu tetap jalan sesuai dengan jadwal. Oke. Berikutnya adalah yang dikhawatirkan jangan sampai ada yang mempolitisasi
kondisi yang ada sekarang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun upaya hukumnya berlangsung, tapi kan kondisi kontroversi ini masih mengemuka ya Mbak Titi. Nah, sekarang ini apa sih sebenarnya yang harus jadi catatan untuk semua pihak penyelenggara pemilu, termasuk juga masyarakat? Iya, saya kira apa yang dilakukan oleh Kompas TV kan bagian dari mendudukkan persoalan secara proporsional. Oke. Jadi penting untuk kemudian publik itu diberikan informasi yang betul-betul tadi ya valid, solid. Karena misalnya contohnya saya bukan penyelenggara pemilu, saya hanya pegiat pemilu, tapi yang bertanya itu dari mulai mahasiswa, keluarga di kampung, tetangga, teman, karena orang-orang peduli pada proses pemilu. Dan Oke. jangan lupa isu soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, itu Ya. kan isu yang sejak awal muncul. Oke Mbak Titi, nah Tiba-tiba- bicara soal isu ini, izin kita harus jeda dulu untuk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dilanjutkan setelah ini. Kami segera kembali saudara. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam, masih bersama Komisioner KPU Betty Epsilon, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan pengamat hukum tata negara Refli Harun. Silakan Mbak Titi dilanjutkan tadi agar tidak ada yang menunggangi, mempolitisasi kondisi ini. Ya, karena memang satu yang menjadi persoalan besar di pemilu 2024 ini, kita seolah-olah menghadapi jalan terjal dan berliku ya. Soal hal-hal yang sebenarnya sangat fundamental, kepastian penjadwalan pemilu sebagaimana tanggal-tanggal atau waktu yang sudah ditentukan. Jadi peristiwa ini mau tidak mau kan membuat spekulasi dan kontroversinya makin hangat begitu. Bahkan tadi saya masih berjumpa sama seorang politisi yang mestinya sangat terpapar informasi dengan baik. Jadi pikirannya itu sangat konspiratif begitu. Nah ini juga yang harus diantisipasi karena publik kita itu perlu ditekankan bahwa tidak ada penundaan pemilu, tidak ada presiden lebih dari 2 periode, tidak ada perpanjangan masa jabatan. Jadi saya kira ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, informasi-informasi yang valid, yang akurat, yang juga saya kira dalam proses persiapan pemilu ini ya, ini terus harus diimbangi dengan pengetahuan soal perkembangan tahapan, kualitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemilu. Karena Mbak Friska ini terakhir, isu-isu soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan itu mengecoh kita dalam 2 hal. Satu, kita tidak memperhatikan penyelenggaraan tahapan pemilu, kita asik dengan sifatnya yang spekulatif. Yang kedua adalah menjauhkan kita dari orientasi politik gagasan dan program. Kita tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh para politisi kita. Jadi saya berharap publik tetap menempatkan 2 hal tadi sebagai sesuatu yang kita monitor dan kita perhatikan dengan baik terkait persiapan pemilu 2024. Oke, terima kasih. Bung Refli, silakan. Apa jadi catatannya dan bagaimana publik bisa mengawal ini? Saya dari awal sebenarnya tidak ingin percaya bahwa ada upaya untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Tapi saya merasa putusan PN Jakpus ini seperti testing the water. Apakah kita sebagai rakyat dan juga elit-elit politik itu kira-kira protes nggak kalau ada putusan seperti ini? Karena itu walaupun kita tidak boleh mempolitisasi putusan ini, ya kita ciptakan situasi yang kondusif agar kita membuat pemilu lebih berkualitas. Tetap kita tersadar bahwa ada upaya seperti itu. Karena itu seandainya misalnya nanti ada proses banding atau misalnya kasasi dan lain sebagainya, ya kita harus tetap kawal proses ini agar putusan yang saya bilang gila ini dalam tanda kutip itu tidak terulang lagi.
Karena banyak sebelumnya putusan-putusan yang terkait dengan pemilu yang gila-gila seperti ini. Oke. Mbak Betty, terakhir KPU sudah tegas mengambil langkah banding. Nah, bagaimana di masyarakat ini agar tetap kondusif di tengah tahapan pemilu yang sedang berlangsung sekarang? KPU itu bekerja seperti di dalam rumah kaca, pasti kelihatan. Sekarang aja sedang rekrutmen untuk KPU provinsi, KPU kota. Kemarin kita BIMTEK untuk Timsel KPU kota. Lalu teman-teman atau Bapak Ibu yang menjadi perekrut untuk provinsi sudah jalan, sudah menilai. Semuanya masih bekerja dan terlihat kok Mbak, atas kanan, bawah, samping. Itu saya rasa kita tetap terbuka dan memang terbuka pelaksanaannya. Sekarang juga sedang menyelesaikan, saya sekarang sedang di luar kota juga menyelesaikan beberapa persoalan terkait dengan daerah perbatasan. Teman-teman yang di daerah sana juga sedang melakukan sekali lagi pembekalan terhadap pansel yang di sini ngerjain hal yang lain. Jadi semuanya berjalan, lihat aja dan kelihatan kok. Dan kita punya media sosial, semua kegiatan kita terpublikasi kok Mbak. Jadi, masyarakat bisa melihat dengan jelas apa yang KPU kerjakan terkait tahapan pemilu. Di sisi lain juga upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diawasi oleh publik. Terima kasih Mbak Betty Epsilon, Komisioner KPU. Terima kasih anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Terima kasih pengamat hukum tata negara Refli Harun. Terima kasih Mbak Betty, Mbak Titi, dan Bung Refli. Berikutnya saudara, Presiden Jokowi meminta agar para pejabat dan aparatur sipil negara tidak memamerkan harta dan gaya hidup mewah. Menurut Presiden, akibat perilaku tersebut rakyat menjadi kecewa pada aparat pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda.